Fifanians, ketemu lagi bareng aku Glory Nata. Dan sekarang aku lagi ada di Aryo Bimo Sentral. Dan bentar lagi aku mau ikutan event dari FIFA, yaitu FIFA Talk Investasi Zaman Now. Pasti hari ini seru banget karena FIFA udah ngundang pembicara-pembicara inspiratif yang ahli di bidangnya. Mau tahu nih keseruan dan materi apa aja sih yang mereka bawain tentang investasi para kaum milenial? Langsung aja, ini dia. Melihat potensi yang dimiliki anak-anak muda zaman now, FIFA Talk kembali hadir lagi nih. Kali ini dengan tema investasi zaman now, pilihan investasi anak muda. Diadakan di Aryo Bimo Sentral, Jakarta Selatan pada 18 Oktober 2018 lalu, tentunya FIFA mengundang para speaker-speaker inspiratif dan profesional serta ahli di bidangnya. Sesi pertama, materi dibawakan oleh Bapak Hasan Fauzi, selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sarjito, beliau adalah Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka memberikan beragam informasi serta pengetahuan luas tentang keuntungan investasi bagi masa depan. Ini dia nih sesi yang ditunggu-tunggu. Sesi kedua, FIFA Talk juga menghadirkan Chief Economist dari PT Bank Tabungan Negara atau BTN. Kemudian ada Bapak Damhuri Nasution, Head of Economic Research PT Dana Reksa. Beliau ini loh yang memaparkan data-data statistik perhitungan investasi masa kini yang sangat menguntungkan. Dan yang terakhir, ada investor muda sekaligus motivator, Jonathan Jordian. Di umurnya yang masih sangat belia alias 22 tahun, ia berhasil membukakan pemikiran para kaum muda bahwa investasi yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mau menunda suatu kenikmatan. Acara ini juga dihadiri oleh para peserta yang sangat antusias ingin mengubah paradigma tentang investasi. Tak hanya anak muda saja loh yang hadir di acara ini. Acara ini juga dihadiri oleh para peserta yang antusias ingin mengubah paradigma mereka tentang investasi zaman now. Baik, sebelum foto-foto langsung saja saya undang sebelumnya, inilah pimpinan redaksi dari FIFA.co.id, Bapak Mariadi, yang akan memberikan kenang-kenangan kepada para pembicara kita. Milenial itu punya banyak kesempatan sekaligus vulnerable atau ringkih dan rentan terhadap penawaran investasi-investasi seperti itu. Anak-anak milenial cenderung suka yang lebih challenging, lebih volatil. Bahkan anak milenial itu udah masuk ke Bitcoin, cryptocurrency sebelum mereka ngerti juga tentang saham dan sebagainya. Nah, ini berbahaya. Jadi harus dipelajari dengan sangat baik sebelum mereka masuk ke industri atau sesuatu yang belum mereka pahami betul. Saya pikir bagi kaum milenial sekarang itu saatnya untuk berinvestasi sebenarnya. Seperti tadi udah dikasih gambarannya gitu ya. Kalau kita berinvestasi sekarang dan kita akan bisa lihat hasilnya berapa tahun ke depan, itu biasanya kenaikannya sangat luar biasa gitu ya. Jadi terutama mereka-mereka yang kaum milenial sekarang kan masih bisa berinvestasi, horizonnya jangka panjang gitu ya. Jadi investasi sekarang nanti kita lihat hasilnya 5-10 tahun ke depan, itu biasanya sangat luar biasa. Kalau investasi bodong, tentunya satu, cari apakah diawasi OJK.
Kalau diawasi OJK nggak mungkin bodong. Nah itu gampangnya. Tapi yang pasti jangan pernah berpikir mau cepat kaya di saham. Nggak. Kalau berpikir cepat kaya di saham biasanya gagal. Tapi siapin mental. Siap rugi berapa? Kalau siap rugi berapa, baru masuklah ke market. Nanti hasilnya saham akan keuntungan akan mengikuti. Jadi tipsnya saat udah dengar ini langsung cari tahu, langsung buka, bertahan terus setahun minimal. Bertahan terus, konsisten belajar. Hasilnya nggak ada nggak mungkin, pasti ada hasil. Ya, jadi seperti diketahui sejak 3 tahun lalu ya, 2015 Agustus waktu itu kita launching program yang kita harapkan menjadi kampanye nasional, namanya Yuk Nabung Saham. Nah di Yuk Nabung Saham itu langkah pertama yang kita tekankan adalah literasi dan edukasi. Jadi sebelum teman-teman millennials ini terjun langsung berinvestasi di saham dengan karakternya yang jauh lebih agresif, kita harapkan punya dulu dasar pemahaman yang kuat. Bank-bank tuh sekarang menargetkan generasi milenial ini sebagai target market mereka. Kayak misalnya kalau BTN tuh bisa di btnproperty.co.id, di situ ada banyak pilihan KPR, produk KPR, salah satunya kita baru ngeluarin yang namanya KPR Guys. Nah, KPR Guys itu khusus memang kita berikan untuk kaum milenial lah, usia 21 sampai 30 tahun. Ya, akhirnya selesai juga Viva Talk kali ini investasi zaman now bagi para kaum milenial. Nah, kalau menurut aku investasi itu harus dimulai dari sekarang. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di Viva Talk berikutnya. Bye-bye!